亲爱的姐妹们，早安！感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi di online ini. 我们唱一首诗歌来开始早上的聚会。Kita memulai persekutuan kita dengan mengangkat satu puji-pujian. Yake Kidung Agung. 主啊，求你吸引我，我就快跑跟随你。Oh Tuhan, tariklah aku supaya cepat mengikut di Kau. 这个魔鬼用很多的办法，很有兴趣的，很吸引我们的这个肉体的欲望，让我们被他吸引，我们就远离上帝。但是诗歌告诉我们说，让神，让主耶稣的荣美吸引我们，我们就跟随他。Saudara, iblis memakai berbagai-bagai cara ya untuk menarik kita, untuk menggiur kita, memakai hal-hal keduniaan, kedagingan untuk menarik kita supaya ikut dia. Tapi firman Tuhan, puji-pujian ini juga mengingatkan kepada kita, biar Tuhan yang menarik kita, kita cepat mengikut Tuhan, jalan di dalam jalan Tuhan, aman, sentosa, dan sukacita. Mari kita angkat pujian Kidung Agung. 主爱你吸引我，我就快跑随你，我心深深你主密近。虽然北风兴起，虽然南风吹来，吹出我人中香气。我主全然美丽，我主满我心里，主你是我主，我永属。众水不能熄灭，大水不能淹没，我必爱主到底。Oh Tuhan, tarikku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, ku kan iring di Kau selalu. 我必爱主到底。各位平安，selamat pagi saudara sekalian。我们刚才所唱的诗歌呢，就跟我们今天的信息有非常密切的关系。是什么拯救我们呢？不是我们的善行拯救我们，是爱，神的爱。是什么？是谁救赎我们呢？是爱我们的耶稣基督救赎我们。Ibu-ibu saudara sekalian, pujian yang baru saja kita nyanyikan sangat-sangat berkaitan dengan apa yang kita mau pelajari pada hari ini. Ya, baru saja kita nyanyi bahwa kasih yang menebus kita. Jadi kita bisa diselamatkan, dosa bisa diampuni bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan baik kita. Kalau kita diselamatkan, dosa bisa ditebus dengan amal, berarti
Itu nanti yang masuk surga semua orang kaya. Orang kaya punya duit bisa beramal. Bisa nyumbang sini, nyumbang sana. Ya, orang miskin juga mau beramal, tapi dia nggak punya duit, bagaimana? Kita bersyukur ya kepada Tuhan. Ya, kita bisa diselamatkan, dosa bisa diampuni, bisa mendapat penebusan karena cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyelamatkan kita. Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu, penebusan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli pakai uang, tidak bisa dibeli ditukar pakai amal. 神的救赎，永恒的生命， hidup kekal, ya, 永恒的生命， 不是用善行来换来的，也不能够用钱买来的，太贵了。Pemasmur berkata bahwa harga untuk menebus manusia itu sangat tinggi sekali. 诗篇写诗的人告诉我们说，救赎人的灵魂的价值太高了， enggak ada orang yang mampu. Upah dosa adalah maut. Maut harus mati. Jadi bagaimana nggak mati? Mesti ada orang yang menggantikan kematian itu. Jadi bukan pakai duit, bukan masalah duit lagi, udah nggak laku duit, saudara. Ya, 所以的公价就是死。 所以你要不死，一定要有人来代替，用命换命，以命偿命，ya, dengan nyawa ganti nyawa. Upah dosa adalah maut, nyawa hilang, maka harus ada nyawa yang lain yang menggantikan. Nyawa siapa? 谁的生命呢？你我的生命都不够资格。Ya, nyawa saudara dan saya enggak ada syaratnya, karena kita semua adalah manusia yang berdosa. Harus ada satu hidup yang tanpa dosa. Itulah maka sebabnya anak Allah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang tidak berdosa menggantikan kita yang berdosa. 那无罪的耶稣基督从天上来到世界来代替我们。 Jadi itu 是爱拯救我们，谁的爱呢？耶稣基督的爱， kasih yang menyelamatkan kita, yang menebus kita. Kasih siapa? Kasih papa, kasih mama? Tidak bisa. Kita sendiri orang berdosa, kita nggak bisa menyelamatkan anak kita, kita nggak bisa menyelamatkan cucu kita. Bagaimana kita sayangnya pun karena kita semua orang yang berdosa. 你爱你的儿孙吗？可是你再也不能够就是因为你我本身都是有罪，所以耶稣基督一定要到世界。maka itu Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia. Yang tidak berdosa untuk menggantikan yang berdosa, dia cukup syarat. Inilah hari yang kita mau pelajari, Kisah Para Rasul pasal yang ke-15， 这就是我们所要学的使徒行传连续讲到的第15章。Mari kita berdoa。亲爱的天父上帝，求主你帮助我们，这非常重要的使徒行传第15章，这个人被救赎是因为耶稣的宝血，不是因为行善，不是因为守摩西的律法，不是因为割礼。求主帮助我们能够把救恩的真理基本的要道能够抓得紧紧的。Bapa kami di dalam surga, ajar kepada kami untuk memahami Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 agar kami sungguh-sungguh yakin dan teguh di dalam iman kepercayaan bahwa manusia diselamatkan, manusia ditebus, bisa mendapat hidup kekal bukan dengan amal, bukan dengan sunat, bukan dengan pegang aturan-aturan hukum Musa, tetapi karena kasih karunia Allah adalah anugerah yang sangat mahal yang kami tidak mampu tapi kami diberikan dengan cuma-cuma. Itulah anugerah. Tuhan tolong kepada kami untuk belajar Kisah Rasul pasal yang ke-15. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 所以呢，使徒保罗跟这个巴拿巴就跟那几个从犹太来的这个犹太化的基督徒啊，保罗跟这个巴拿巴跟他们大的辩论。Saudara sekalian, jadi karena ajaran-ajaran orang Kristen yang Yudaisme ini loh, dia Kristen tetapi dia masih memegang sangat-sangat erat sekali ya ajaran-ajaran Musa. Ajaran Musa bagus, tapi ada sebagian ya yang
yang menunjukkan justru kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi ini dipecah. Yesus ditambah sunat. Ya, jadi Rasul Paulus dan Barnabas di dalam hal ini tidak mau kompromi dan tidak bisa dan tidak boleh kompromi. 所以使徒保罗跟这个巴拿巴跟他们大打辩论，这一件事不能够马虎，这件事情一定要讲得清楚，因为不然的话，你会把耶稣基督的救恩呢，给他大大的这个减掉它的效力，这是不对的。所以呢，这个耶路撒冷的这个安提亚的教会就派使徒保罗跟巴拿巴，还有几个安提亚的弟兄一同到耶路撒冷去。Jadi sehingga gereja Antiokhia mengambil keputusan untuk mengutus Rasul Paulus dan Barnabas ditambah beberapa jemaat dari Antiokhia untuk pergi ke Yerusalem, ya, pergi ke Yerusalem, ke jemaat di sana, tanya kepada rasul-rasul, tanya kepada penatua-penatua. 所以他们到耶路撒冷去的目的呢，就是要去见这个耶路撒冷的门徒。耶路撒冷有12个这个使徒，还有见耶路撒冷的长老们。为什么呢？因为这个带问题到安提亚的是从耶路撒冷的。Kenapa pergi ke Yerusalem mencari penatua-penatua, mencari para rasul? Karena orang yang pergi ke Antiokhia itu beberapa orang dari Yerusalem. Tapi bukan diutus loh ya, ini lancang mereka pergi sendiri ini. Tapi orang kan nggak tahu. 安提亚的信徒不知道，以为是耶路撒冷派来的嘛，所以我们就要这个问题从哪里来，我们就要往那里去。Jadi orang-orang di Antiokhia kan tidak tahu, taunya oh mereka datang dari Yerusalem, dari Yudea, ya kita kirim orang ke Yerusalem ke Yudea lah, seperti itu. Ya, 而且也是尊重使徒嘛，是吗？ Dan gereja Antiokhia juga respect ya dong, ya kan, respect kepada para rasul. Tanya ini bagaimana sebetulnya nih? Bagaimana kita baru bisa selamat? Bagaimana baru bisa ditebus? Bagaimana baru bisa dapat hidup kekal? Jadi kirim utusan. 所以呢，这个保罗跟巴拿巴还有几个安提亚的弟兄们就到耶路撒冷。 到耶路撒冷了，路上经过那里呢，在路上就经过这个腓尼基还有撒玛利亚。腓尼基就是现在的黎巴嫩。Jadi orang-orang yang pergi nih, ya, yang pergi ikut Paulus dan ikut Barnabas dan beberapa saudara-saudari ke Yerusalem harus lewati beberapa tempat. Mereka lewatin tempat siapa? Mereka lewati Fenisia. Fenisia itu Lebanon. Sekarang itu Lebanon. Ya. 他们要经过撒玛利亚， mereka juga melewati Samaria. 那么他们经过这个腓尼基跟这个撒玛利亚呢，中间有教会了，那边有教会所以呢，这个使徒呢就分享。 在那些教会里面分享外邦人怎么样信主，所以这个两个地方的人听了都很高兴。Ya, jadi sampai di daerah Fenisia, sampai di Samaria, ya, rasul-rasul ini menceritakan bagaimana orang-orang non-Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi orang-orang yang percaya di Fenisia, di Samaria senang untuk mendengar sharing, ya. Perbuatan-perbuatan Tuhan bukan saja ada di kalangan orang Yahudi, perbuatan Tuhan juga terjadi di kalangan orang-orang yang bukan Yahudi. Karena Tuhan mencintai semua manusia. Ya. 好了，结果到了耶路撒冷， sampai di Yerusalem nih. Sampai di Yerusalem bagaimana? 耶路撒冷的教会、使徒、长老们都很欢迎。Sampai di Yerusalem ini utusan dari Antiokhia nih ya disambut oleh 12 rasul, ya, disambut oleh murid-murid jemaat Yerusalem, disambut oleh banyak penatua-penatua menyambut kedatangannya, ya. 你看在第
到了第五届，到了第四届 sampai ayat 4 ya. 到了耶路撒冷呢，这个使徒长老接待他们所以他们就诉说上帝在一路上与他们同在所做的事。Jadi begitu datang apa yang ngomongin disambut. Jadi Rasul Paulus, ya Barnabas dengan beberapa saudara yang ikut tuh ya, yang dari Antioquia mulai menceritakan waktu di perjalanan itu ya, lewat Fenisia kan, lewat Samaria ya, mereka sempat sharing juga kepada jemaat di sana ya, semua dengar menjadi senang. Itu cerita sebelum ke Yerusalem, perjalanannya itu bagaimana, mereka cerita ya, jadi orang-orang di Yerusalem itu senang sekali. Nah, 第五节唯有几个信徒基督徒，但是还是紧紧的守着法利赛的唯有几个信徒是法利赛教门的人起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的法律。Jadi setelah Rasul Paulus dan Petrus menceritakan ya di perjalanan bagaimana ya Tuhan bekerja ya, mereka sharing ya, orang-orang banyak yang bukan Yahudi mereka juga diselamatkan, senang sekali. Di dalam ayat yang kelima dikatakan tetapi ada beberapa orang dari golongan Farisi ini di Yerusalem nih ya, orang Kristen juga nih ya. Tapi golongan Farisi yang telah menjadi percaya, orang Farisi tapi udah percaya Tuhan Yesus nih, datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, jadi itu mereka terang-terangan bilang, kan ada sebagian yang ke Antioquia nih. Nah di Yerusalem juga ada orang-orang kayak gitu. Udah percaya Tuhan Yesus tapi masih pegang hukum Musa. Sekali lagi ya, hukum Musa bukannya jelek. Tapi hukum Musa ada yang bersifat moral. Itu harus dipegang. Tapi di dalam hukum Musa juga ada hal-hal yang menubuatkan nanti ya waktu juru selamat datang bagaimana ya. Nah, jadi kalau juru selamat sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang, nah ikutin apa yang dia katakan, datang membawa keselamatan ya. Jadi hal-hal yang bersifat bersifat nubuat, bersifat seperti bayangan begitu ya. Saudara, sebelum saya datang nih ya, saya jalan, terus ada sinar matahari, saudara belum melihat saya nih, ya kan? Dari jauh-jauh ini lihat musuh kayak apa nih ya? Oh lihat bayangannya, kayaknya tinggi lu, ini, makin dekat, orangnya udah datang. Kalau orangnya udah datang, perlu lihat bayangan lagi nggak? Udah enggak dong ya. Nah, 人来了就不用看你的影子是吧? Jadi di dalam hukum Musa ya, ada hal-hal yang seperti itu ya, menubuatkan ini nanti Tuhan Yesus bakal datang, Mesias juru selamat bakal datang. Kalau dia datang bagaimana sebelum dia datang. Nah, sekarang dia udah datang. Langsung lihat dong Tuhan Yesusnya. Langsung lihat dong, oh pekerjaan Yesus. Dia datang ngapain? Datang ke dunia, datang untuk apa? Mati di kayu salib, menebus dosa kita. Ya. Kalau dulu bagaimana? Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, mesti potong kambing. Ya kan? Potong kambing, potong sapi, korban kan. Ya. Saya udah dosa nih. Potong dia tuh. Kamu mati buat saya jadi korban gitu. Itu kan cuman bayangan doang. Yang betul-betul bisa, karena Yesus belum menjelma, belum datang ke dalam dunia. Ya kan? Jadi orang yang potong korban itu punya satu pengharapan. Setiap orang Yahudi waktu potong korban itu, dia tahu, dia punya harapan. Ini nanti nih bakal ada satu nih domba Allah yang datang ini, juru selamat Mesias. Waktu dia datang kita udah nggak usah korban-korbanin lagi. Jadi korban-korbanin seperti satu bayangan dulu nih. Ya sebagai satu bayangan, ya, nanti bakal begini-begini nih. Sekarang korban yang benar udah datang, Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu lagi untuk potong-potong korban. Udah ada satu korban Allah dan khasiatnya darahnya itu kekal sampai selama-lamanya. Seperti itu. Nah, begitu juga sunat. Sunat kan itu kan janji Allah kepada orang Yahudi. Mau jalanin nggak apa-apa.
Tapi jangan suruh orang-orang yang bukan Yahudi, you juga harus sunat. Dia bukan orang Yahudi kok, kenapa mesti sunat? Iya kan? Nah, kayak begitu saudara. Nah, jadi waktu Rasul Paulus sama Barnabas sudah bersaksi, sharing bagaimana di perjalanan, begitu ya. Begitu stop ada kesempatan, nah orang-orang ini udah langsung ngomong. Ya dia bilang, iya, saya juga udah percaya Yesus loh. Ya tapi saya mesti sunat, mesti pegang itu semua ya. Hukum-hukum Musa semua mesti dipegang. Termasuk yang bersifat bayangan itu loh. Ya, itu tuh mesti dijalanin begitu. Ya nggak bener lah. Nah, jadinya 到第6节他们在另外一个时间再开会，要解决这个问题。第6节，使徒和长老聚会商议这件事。Ayat ke-6, maka bersidanglah rasul. Ini jadi 2 kali ya. Yang pertama kali kan gitu. Jadi cari satu waktu lagi ya di lain kesempatan ya, di lain hari ya. Nah, mereka bersidang dah. Rasul-rasul, penatua-penatua untuk membicarakan soal ini. Sebetulnya ini bagaimana? Mau sunat apa enggak? Dia juga Kristen loh. Dia juga Kristen. Paulus Kristen, dia juga Kristen. Bagaimana ini? Nah, jadi waktu dia dalam sidang itu, 每个人都有权说话. Jemaat juga dilibatkan. Jadi setiap orang itu diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat kamu. Ya, untuk menyampaikan pendapat kamu. 每个人都有权利说话，说明ya. 他们讲了很多jadi udah ngomong, udah semua orang udah ngomong nih. Ya, jadi gimana? Keputusannya gimana dong? 所以在第7节辩论的事已经很多了，讲了很多，所以应该来一个总结，是不是？辩论很多，应该来一个总结，是吗？所以彼得就起来说：“诸位弟兄们，你们知道，上帝早已经在你们中间拣选我，叫外邦人从我的口中能够得到听福音。” Jadi orang-orang udah ngomong udah banyak, dan akhirnya bagaimana ayat ke-7 ya, sesudah beberapa waktu lamanya. Artinya udah banyak orang ngomong ini, ngomong gini, mesti gitu ya. Ada 2 pendapat nih, ini bilang mesti disunat, ini bilang nggak usah gitu. Masing-masing diberi kesempatan ya. Jemaat dikasih hak ngomong gitu ya. Nah, udah ngomong-ngomong, jadi bagaimana dong kesimpulannya? Nah, maka ayat 7 Rasul Petrus dia berdiri. Ya. Rasul Petrus berdiri ayat 7. Sesudah berapa waktu lamanya berlangsung ya, pertukar pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Petrus ngomong apa? Dia bilang, ya, "Hai saudara-saudara, kamu tahu ya bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, Rasul Petrus berdiri nih. Ini nih kesempatan Petrus pakai pengalaman dia. Rasul Petrus, 彼得是犹太人的使徒是吗？但是到哥尼流的家传福音的是谁？是保罗还是彼得？保罗是外邦人的使徒，哥尼流是外邦人，应该派保罗是吗？但是上帝派谁？大声一点！上帝派谁？不要睡觉。向哥尼流外邦人传福音，应该是保罗，但是上帝派彼得。两个人不要睡觉呀，睡觉你就没有听了。Saudara, Rasul Petrus kan rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul orang Yahudi. Nah, Cornelius di dalam pasal 10 ya, perwira itu ya, yang membawahi 100 orang itu loh. Dia kan orang kafir. Ya, dia bukan orang Yahudi. Nah, dia mendengar Injil dan dia diselamatkan. Tuhan utus siapa ke rumah Cornelius? Harusnya Tuhan mengutus Petrus atau mengutus Paulus? Seharusnya. Jame. Seharusnya utus Paulus dong. Paulus satu ya, dikhususkan untuk pemberitaan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kalau yang untuk orang Yahudi udah ada 12. Nah, ini Cornelius kan bukan orang Yahudi.
Harusnya utus Paulus dong. Tetapi ini hikmat Tuhan. Ya, kita nggak pernah berpikir Tuhan justru mengutus rasul orang Yahudi, Petrus yang diutus untuk menginjili orang yang non-Yahudi, Cornelius. Ya, kenapa begitu? Oh, kita ngerti. Sekarang nih kepake ini di sini. Waktu lagi bukan berdebat ya, masing-masing mengajukan ini nih, bagaimana ini baru bisa diselamat? Oh, mesti disunat. Oh, nggak perlu disunat. Ini. Udah ngomong semua nih ya, udah kasih kesempatan ngomong. Petrus berdiri dah. Dia bilang, saudara-saudara, masih ingat kan? Kalian tahu kan ya? Saya walaupun rasul orang Yahudi, tapi Tuhan pilih saya, Tuhan utus saya untuk pergi menginjili. Ada satu orang yang bukan Yahudi. Seorang kepala prajurit, Cornelius, yang membawahi ada 100 anak buahnya itu. Jadi Petrus bilang apa? Waktu saya khotbah belum selesai. Ingat nggak? Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam keluarga Cornelius dan saudara familinya. Karena hati mereka sudah terbuka, dengar Petrus khotbah tentang Yesus, hati mereka terbuka. Kita nggak lihat kan hati orang terbuka, nggak operasi kan? Operasi juga nggak kelihatan hati terbuka. Tapi Tuhan melihat, ini orang-orang membuka hati kepada juru selamat. Nah, waktu mereka membuka diri kepada Tuhan, Allah mencurahkan Roh Kudus. Ingat nggak? Ingat nggak Ibu KPR? Bilang ingat gitu ya. Kalau yang ingat ya. Mereka mencurahkan Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan, apa artinya? Roh Kudus dicurahkan di atas diri orang-orang yang buka hati. Artinya Tuhan udah terima dia. Kalau orang yang nggak percaya Tuhan Yesus atau belum percaya Tuhan Yesus, nggak ada Roh Kudusnya. Tapi ini Roh Kudus, khotbah belum selesai loh. Allah sudah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang hadir di rumah Cornelius itu loh, termasuk family saudara. Artinya Petrus bilang, Tuhan aja udah terima mereka. Waktu Roh Kudus dicurahkan di atas diri mereka, sunat dulu. Enggak, sunat lagi kebaktian di rumah kok. Tanpa sunat, karena mereka bukan orang Yahudi. Tapi hatinya udah menerima juru selamat, sang penebus yang mati di atas kayu salib. Udah buka. Maka Petrus bilang, kalau Tuhan aja sudah terima mereka, kita ini siapa kok ribut-ributin sunat segala? Tuhan gak permasalahkan, kita bikin masalah di sini. Nah, ini yang dikatakan ya. Lihat di dalam ayat 8 dan 9, 第8节第9节，知道人性的上帝也为他们做了见证。做见证做什么？就是见证这些哥尼流家里的人已经信了主，就赐圣灵给他们，正如给我们一样。又借着信洁净了他们的心，并不分他们我们，并不分犹太人跟非犹太人, ya. Nah, saudara, itu di dalam ayat ke-8 Petrus bilang, dan Allah yang mengenal hati manusia, tahu nih orang-orang di rumah Cornelius hatinya terbuka, merendahkan hati, terima juru selamat, ya. Tuhan tahu nih ya. Dan telah menyatakan dirinya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Bagaimana kita orang Yahudi nih, ya, yang udah terima Yesus diberikan Roh Kudus, mereka juga orang yang bukan Yahudi sama kayak kita terima Tuhan Yesus juga dapat Roh Kudus sama. Kenapa kita sekarang bikin beda-beda? Kalau Tuhan nggak memperdulikan, ya, dia bukan orang Yahudi, dia belum disunat-sunat dulu, enggak. Yang penting ada juru selamat nggak? Ada sang penebus nggak yang mati di atas kayu salib, yang sudah mencucurkan darah buat manusia. Yahudi terima, ya yuk selamat. Dia bukan Yahudi, dia terima, dia juga selamat. Udah cukup. 所以在第4节，现在为什么试探上帝呢？ Di dalam ayat 10, Petrus bilang, kalau demikian mengapa
kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk. Jadi kenapa kamu mau mencobai Tuhan sih? Kalau Tuhan udah terima, mesti mau coba-coba, kasih beban berat. Kamu menaruhkan beban berat ya, naruhkan kuk yang berat di atas diri orang-orang yang bukan Yahudi. Suruh sunat, suruh pegang hukum-hukum Musa, seperti itu. Ya, jadi kita jangan demikian. Nah ini, 我们得救乃是因为主耶稣的恩典。和他们一样，这是我们所信的。你信什么？你要知道。Ayat 11. Sebaliknya kita ya percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ai cenjiwa, ai cenjiwa. Tadi kita nyanyi ya, kasih yang menebus kita, kasih yang menebus kita. Jadi kita ini sama. Inilah yang kita percaya, yang kita imani. Harus teguh, jangan goyang. Nanti orang ngomong gini, nanti orang ngomong gitu. Oh, nanti dikatakan harus apa? Mesti puasa lah, mesti memedik lah apa? Ajaran-ajaran. Itu teguh. Satu, Yesus Kristus juru selamat. Titik. Jangan ditambah embel-embel. Ya, sunat ini tuh. Tidak seperti itu. 所以呢，众人听见这个事情就怎么样呢？ Semua orang udah dengar seperti itu, bagaimana? Oh, diam dah. Oh iya juga. Kalau yang ngomong Paulus nih, waktu pergi ke tempat Kornelius, Paulus yang diutus, orang bisa bilang, tentu aja kamu rasul orang bagi orang kafir, ya kamu menangin begitu. Sama? 如果第4章到哥尼流的家，上帝叫保罗去。现在他们说你是外邦人的使徒，所以你讲他们的话， bisa nggak begitu? Bisa. 但是现在是犹太人的使徒为外邦人说话。 Tapi sekarang yang bicara adalah Rasul Petrus, rasul bagi orang Yahudi. Dia yang bilang, ya. Jangan mempersulit orang-orang yang non-Yahudi. Jangan mempersulit orang-orang kafir yang mempercayai Tuhan Yesus. Itu kuat. Biasanya gini ya. Kalau grup A, grup B ini ada nggak kecocokan misalnya ya. Wah, padahal ini grup A yang salah. Grup A yang salah. Terus B bilang, salah dong. Terus grup A terima nggak? Oh, lu begini bilang kita salah. Nggak terima. Tapi kalau di dalam grup A, ada orang yang bilang, kita salah lo, nggak boleh. Itu kuat nggak? Kuat itu. Jadi orang di grup A sendiri bilang, kita salah lo. Kita salah sama orang grup B nih. Itu lebih kuat daripada orang grup B-nya kata, lu membela diri, gitu kan? Itulah hikmat Tuhan. Ada banyak hal saudara-saudara, pimpinan Tuhan pada awalnya bukan selalu ya. Ada kalanya kita nggak ngerti kok gini kok gitu. Oh jelek nih kayaknya begini. Itu tidak tahu. Satu hari waktu kita menoleh ke belakang, aduh, baiknya Tuhan nggak dengar doa saya lu pada waktu itu. Kalau Tuhan ikutin apa yang saya mau pada waktu itu, saya ini sekarang jalan buntu. Jadi Isaya so 神的意念高过我们的意念，神的道路非同我们的道路。Maka Nabi Yesaya berkata, jalan Tuhan bukan jalan kita. Pikiran Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Kita harus taat akan ajaran Tuhan dan akan pimpinan Tuhan. Nah, jadi Petrus sudah pakai pengalaman dia. Bagaimana Tuhan mengutus dia ke tempat orang kafir Kornelius untuk memberitakan Injil keselamatan. Orang Kornelius dan sekeluarga diselamatkan dan mendapat Roh Kudus. Itu betul-betul dari percaya Tuhan Yesus tanpa sunat. Nah, sekarang jadi gimana? Bagaimana keputusannya nih? Nanti bagaimana pulang ke gereja Antioquia? Ihou 怎么样回到安提阿教会？有一个决定呀。
Nah, 这个最后的，我们常常说最后的权威 otoritas yang terakhir siapa？ 雅各。你看，在第13节，彼得说完了以后呢，第13节，他们住了身。雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。刚才西门述说上帝当初怎么样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归自己的名下。众先知的话也都和这个意思，等等等等。Jadi Rasul ini bukan Rasul ya, Yakobus ini pentolan gereja Yerusalem, saudara. Yakobus banyak. Yang mana? Yakobus 12 kan baru mati syahid, ditangkap, dibunuh. Udah bunuh dia, mau bunuh Petrus kan? Ini Yakobus mana? Yakobus ini adalah Yakobus adiknya Tuhan Yesus. Adiknya Tuhan Yesus, ya. Jadi dulu-dulu nih mereka nggak percaya abangnya. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit, baru sadarinya adik-adiknya nih. Wih, ini abang kita, ini anak Allah ini ternyata. Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, jadi Yakobus ini adik Tuhan Yesus setelah percaya Tuhan Yesus dan giat sekali berdoa. Doa ini di dalam sejarah ya. Katakan, saking sering berdoa, lututnya sampai itu kapalan. Kalau kita sering apa itu kapalan tahu ya? Cina ke Cina, ini cang-cang kue. Jadi dia punya martabat yang tinggi. Tahu, cai, Yerusalem de教会有很高的威望. Walaupun dia bukan, 虽然他不是使徒, dia bukan rasul, tapi dia punya martabat sangat tinggi sekali. Ingat nggak di pasal? Ya, cuma nggak tahu ya. Ini sering-sering maka ini semua berkaitan ya supaya teman ingat. Tang Peter 从监牢里面被释放出来，他不是回到马可的家吗？讲说吗？然后他出去啊，出去之前他说什么？请你把我刚才的见证，天使怎么样救我，怎么告诉雅各。Buka pasal 12. Saudara ingat waktu Petrus sudah diselamatkan dari penjara yang berlapis-lapis itu, udah keluar, dia kemana? Dia ke rumah Markus kan? Ya kan? Ke rumah Markus menceritakan bagaimana malaikat menyelamatkan. Udah itu kan dia pergi. Ya kan nggak? Dia pergi. Sebelum dia pergi dia bilang apa? Tolong kasih tahu Yakobus ya dan saudara-saudara yang lain. Kenapa kasih tahu Yakobus? Karena dia adalah pentolan, orang penting. Lihat pasal 12, udah lupa kali udah bikin PR ya, jangan lupa ya. Lihat nih pasal 12. Pasal 12. Ya. 12章第17节. Di 17节下半节 pasal 12 ayat 17 bagian B. 又说，彼得说：“你们把这个事告诉雅各和众弟兄。”告诉雅各和众弟兄. Coba Indonesianya baca, Cingling. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Kenapa beritahu kepada Yakobus? Yakobus itu yang Yakobusnya sekarang nih. Ini pasal 15. Karena dia adalah pemimpin gereja. Pemimpin, ya. Jadi Yakobus ini dia mengambil satu kesimpulan. Tacuco ikecilun. Ya. Jadi sebelumnya dia bilang ini, tadi apa yang Petrus ngomong itu benar. Nabi-nabi juga ngomong seperti apa yang Petrus ngomong. Nabi-nabi ngomong apa? Nabi-nabi ngomong apa? Ayat 17, ya kan? 首章17叫余生的人就是凡成为我名下的外邦人寻求主. Pasal 15 ayat 17 kata Yakobus ya, yang ngomongin oleh Petrus itu benar, cocok dengan nubuat-nubuat yang dulu dikatakan oleh nabi-nabi. Nabi-nabi ngomong apa? Ayat 17. Nabi-nabi bilang begini,
supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa, bukan hanya Yahudi, segala bangsa, yang tidak mengenal Allah, dulu nggak mengenal Allah, ya, yang kusebut milikku, dulu nggak kenal Tuhan, sekarang menjadi milik Tuhan. Kenapa? Karena dia udah terima Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Ya, jadi apa yang Petrus katakan benar. Cocok dengan nabi-nabi, karena nabi-nabi dulu udah bilang nih, nanti siapa saja orang-orang kafir yang mencari hadirat Tuhan, orang-orang kafir yang rindu mengenal Tuhan, ya, akan datang mencari Tuhan. Nah, sekarang ini orang-orang gereja-gereja Antioquia orang-orang non-Yahudi kan? Orang Yahudi bilang orang kafir gitu. Orang kafir jadi artinya orang yang bukan Yahudi begitu. Dia mencari Tuhan, jadi diselamatkan. Nah, 第19节，这是一个总结。Ini kesimpulan Yakobus. Kita sama-sama baca ya, ayat 19 dan ayat 19 sampai 21 keputusannya. Ya. Koi Indonesia 19到21 19sampai 21 1 2 3所以据我的意见不可难为那归附上帝的外邦人只要写信吩咐他们警戒偶像的污秽奸淫乐事的牲畜并且因为从古以来摩西的书在各城有人讲每逢安息日在会堂里诵读Ini kalau dulu waktu saya di Mississippi sering bilang nih, final authority, 最后的权威, otoritas yang terakhir yang bicara, satu kesimpulan, ya. Sebab itu kata Yakobus, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Jangan timbulin kesulitan buat mereka ya, yang mau berbalik kepada Allah. Ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, ini gereja Antioquia ya, dan juga gereja-gereja yang bukan Yahudi nih, ini membaca surat ini, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala yang udah disembayangin tuh. Yang kedua, hindarin percabulan. Yang ketiga, jangan makan ini binatang yang mati lemas, leseda, ayo shit. Jadi ya, kita jangan menyusahkan orang-orang yang bukan Yahudi ya, yang mempercayai Tuhan Yesus. Jangan bikin sulit, jangan suruh, dia orang bukan Yahudi kok suruh sunat sih? Kok suruh ikut pegang-pegang aturan-aturan Musa ya, yang bersifat apa? Yang bersifat kayak bayangan gitu kan? Nubuat kan sekarang udah nubuatnya udah jadi nih. Tetapi kasih tahu mereka ya, tulis surat, ada 4 hal yang orang Kristen yang bukan Yahudi, tolong perhatikan 4 hal ini. You juga mesti jaga perasaan orang Yahudi dong. Ya oke, you nggak sunat nggak apa-apa ya. Tapi ada 4 hal. Yang pertama, jangan sembayang berhala. Patung-patung berhala jangan sembayang. Ya. Juga jangan makan makanan yang sembayang-sembayangan itu loh. Ntar kasih setan, ntar kasih ini dimakan lagi begitu. Jangan. Satu. Ya. Kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua, jangan berzina. Jangan berzina. Yahudi juga nggak boleh berzina. Ya, jangan berzina. Karena dosa zina dulu juga rame. Sekarang juga lebih banyak orang-orang yang begitu. Jangan berzina, yang kedua. Yang ketiga, jangan makan binatang yang mati lemes. Tahu mati lemes? Mati lemes, mati yang dicekik. Nggak keluar darah. Kan orang Chinese paling suka keci ya. Orang Chinese ya suka makan ya itu burung dara. Burung dara kan? Tahu. Saya nggak tahu apakah semua, tapi banyak yang dicekik, nggak dipotong, nggak keluar darah, mati lemes. Mati lemes tuh, nggak boleh. Ya. Yang keempat, nggak boleh makan darah. Yang mati lemes itu kan masih darahnya masih di dalam kan, ya jadi nggak boleh makan.
Dan juga nggak boleh makan darah. Kenapa? Nyawa itu kan ada di dalam darah. Maka wanita-wanita, ibu-ibu kalau melahirkan darahnya kebanyakan, itu bisa nggak keburu infus, bisa mati. Perdarahan kebanyakan. Kenapa? Karena nyawa itu ada di dalam darah. Itu dalam hukum. Itu hukum Musa loh. Itu hukum Musa. Nah itu harus dipegang. Jadi mesti lihat hukum Musa yang mana itu. Ya. Nah, jadi 4 hal ini kenapa? Kenapa? Nah ini di sini dikatakan nih ayat 21, 因为从古以来摩西的书在各城里有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读. Kenapa saudara? Kenapa 4 hal itu mesti dilakukan? Ayat 21. Sebab sejak zaman dulu ya hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang pun ya hukum-hukum Musa itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Jadi sampai sekarang ini waktu tulis ini ya, orang-orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus, ya, mereka tetap dong, mereka hari Sabat kan hari Sabtu mereka itu loh, ya. Jadi mereka kumpul di situ, mereka beribadah kepada Tuhan, ya, Allah Israel, cuman masih belum kenal Tuhan Yesus ya. Jadi di dalam rumah-rumah ibadah itu di sinagog itu dibacain hukum Musa. Nggak boleh ini, salah satu ini yang ini. Jangan makan barang yang lemas, itu binatang lemas, nggak boleh makan yang apa darah ini dan sebagainya, itu nggak boleh berhala. Jadi itu sering dibacakan. Jadi orang-orang Yahudi walaupun yang udah jadi orang Kristen, mereka kan latar belakangnya begitu, nggak makan barang-barang binatang mati lemas, nggak makan darah. Jadi orang juga mesti jaga perasaan orang Yahudi lah. Oke, nggak disunat, tapi mesti jaga perasaan mereka, ya. Jangan makan berhala itu makanan, ya kan? Ya, kita mesti tenggang rasa juga, ya. Jadi 4 hal ini aja juga pegang. Nah, jadi tulis surat dah ke gereja Antioquia. Ada juga gereja-gereja yang lain kan, Korintus, gereja-gereja mana yang bukan orang Yahudi punya, banyak orang kafir itu, ya, banyak orang non Yahudi, tulis surat. Tapi utamanya kan gereja Antioquia. Pertama bilang gini, saudara-saudara sekalian, itu orang-orang yang ke gereja Antioquia ya, emang dari Yerusalem, dari Yehuda, tapi bukan gereja yang utus loh, pergi sendiri. Pertama ini penting loh. Ya, jangan pikir nanti kita yang utus nih, kita nggak utus. 不是我们差派了，他们自己去的. Ya, nah itu. Jadi, 我们senang ya, kita senang nih bisa kenal Tuhan, ya. Memang mesti rajin belajar firman Tuhan ini itu. Nah, jadi nggak usah memang kita diselamatkan, nggak usah ya. Kalau memang kamu bukan orang Yahudi, ya nggak usah sunat, nggak usah. Cuma ada 4 hal nih. 4 hal ini kamu mesti turutin ya. Yang pertama apa? Jangan nyembah berhala, jangan makan makanan yang udah disembayangin buat ada yang buat berhala, ada yang kasih setan. Itu ya, kasih roh yang itu kan, kasih makan kan, itu nggak boleh. Ya, yang kedua, jangan berzina. Yang ketiga, jangan makan binatang yang mati lemes. Yang keempat, jangan makan darah. Aman lah, udah begitu. Nah, jadi setelah itu bagaimana? Mereka senang nggak? Mereka senang sekali, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-30, Taman 既然奉了差遣，就下到安提亚去. Jadi saudara, sekarang kembali dong pulang ke gereja yang utus. Siapa? Paulus, Barnabas, ada beberapa memang yang ikut kan dari Antioquia, itu pasti ikut ya. Dan ditambah lagi dari gereja Yerusalem utus 2 orang nih. Ini dari Yerusalem nih, ini utus benar-benar diutus 2 orang. Satu namanya Yudas, satu namanya Silas. Nah, Alkitab juga banyak orang nama Yudas nih. Ya, yang Yakub juga ada. Yakub tadi ada abangnya, adiknya ini kan, Yakub ya, yang jadi pentolan pemimpin gereja Yerusalem. Ada lagi kalau nanti Nimen lihat surat Yudas, kitab perjanjian yang 2 terakhir, habis surat Yudas terus kitab Wahyu.
surat Yudas itu ditulis oleh Yudas, itu adiknya Yesus juga. Mamanya satu ya, papa Yesus punya papa kan, Bapa di sorgawi, anak darah Maria. Maria belum menikah, lahir karena itu kandungan dari Roh Kudus. Ya, cuman mamanya kan sama. Ya, dari Yakobus yang di sini adalah adiknya Yesus dan ada Yudas, ya, yang tulis surat Yudas itu juga adiknya Tuhan Yesus. Nah, jadi dari Yerusalem ini utus 2 orang, satu Yudas, bukan Yudas adik Yesus. Maka dikasih tahu, Yudas siapa namanya? Yudas siapa coba? Saudara lihat. Di dalam ayat yang ke-22. Yudas yang disebut Barsabas. Yang jual Yesus siapa? Yudas Iskariot, Charlie dan Yuta. Ya kan? Banyak kan repot. Emang Indonesia nggak ada yang namanya sama. Siti, Maryam, iya kan? Nah, orang Chinese, Mehwa, Wangwa, banyak yang bernama Mehwa, Meli, aduh banyak. Maka dia bilang, kenapa sih banyak? Lihat sendiri. Yang Inggris juga banyak. Jacob yang mana? Ya kan? Jadi jangan kalau udah lihat Alkitab udah ini merinding. Banyak banget repot-repot. Kita sendiri juga banyak yang namanya sama. Gereja kita yang nama Sucan aja 4 loh. 4 Sucan, cuman 2 itu namanya sama. Yang ntar kita doain yang jatuh tuh ya, operasi ntar nih. Di Sucan itu Petojo. Sucan lagi, satu lagi. Sucan Mama Nyodi. 2 Li Sucan. Ada satu lagi Liu Sucan. Ada satu Ung Sucen, ayo, bingung. Indonesia juga banyak, Melati, banyak pokoknya. Ya makanya, pokoknya banyak. Jadi di Alkitab kalau ketemu orang yang nama sama, perhatiin ya, jangan udah mati dia hidup lagi ya, kagak, ini lain loh. Ya, ceme-ceme. Itu banyak ilmu tau nggak Saudara di dalam Alkitab. Ya, nah jadi orang-orang ini pergi, ya. Orang yang dari Yerusalem 2 diutus. Siapa? Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. 2 orang ini pergi ke Antioquia. Dia orang baca surat, dia orang yang baca. Bukannya hanya baca surat, dibacain. Supaya waktu dibacain kan bisa saling sekalian dijelasin. Ya, jadi asli dari Yerusalem utus. Kita nggak utus mereka datang sendiri, itu yang pertama. Ya, yang kedua kita senang ya kalian udah bisa kenal, terima Tuhan sebagai juru selamat. Jadi ada 4 hal ya. Jadi yang udah percaya Yesus nggak usah disunatkan. Kamu bukan orang Yahudi, nggak perlulah sunat lah. Ya, cuma 4 hal ini jangan dilanggar loh. Kalau 4 hal ini dilanggar nanti orang Yahudi jadi risih, tau nggak? Dia jadi muak. Ya kamu makan darah, dia bagaimana? Nanti jadi ribut lagi, ya kan? Makan nggak makan juga nggak rugi, ya kan? Supaya jangan menimbulkan perselisihan lagi, ya udah nggak makan, ya. Berhala dan makan. Yang disuguh-suguhin untuk roh-roh itu ya kamu jangan makan, ya kan? Jangan berzina, ya hidup suci, hidup kudus. Binatang yang dicekik mati lemes jangan dimakan. Darah jadi makan, yuk aman. Nah setelah itu bagaimana saudara? Mereka senang dah ayat 31. 众人念了，因为心上安慰的话，就欢喜了。犹大和希拉也是先知，用许多话劝勉他们，坚固他们。Ya, di dalam ayat yang ke-22. 23 ya. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua berserta itu ya. Jadi mengutus 23 ya. Bagaimana? 32. Bukan 32. 31 ya. 31 kali ya. Setelah membaca surat itu 31 ya.
Jadi memanggil jemaat di gereja Antiokhia dikumpulin. Dengar nih keputusannya nih. Ini orang-orang baru pulang dari Yerusalem. Ayat 31 ya. Setelah membaca surat itu, jemaat bagaimana? Senang. Oh, udah tenang dah. Oh, nggak usah sunat nih ya. Udah senang. Jadi lama Yudas dan Silas adalah juga nabi. Jadi mereka udah baca surat, mereka menasehati saudara-saudara ya yang di Antiokhia, menguatkan hati mereka. Ya, dan mereka bagaimana? Mereka menjadi bersukacita. Jadi satu masalah udah beres. Ini saudara, kita hidup di dunia selalu ada masalah, tahu nggak? Jadi ibu-ibu jangan bilang, dia pusing nih anak-anak. Semua juga begitu. Emang rasul-rasul nggak pusing? Di gereja juga banyak urusan. Kalau udah nggak ada urusan udah mati, udah nggak ada urusan aman. Ya, jadi ada urusan, hadepin, doa, minta Tuhan tunjuk jalan. Jangan ngedumel-ngedumel begitu. Ya, gereja Antiokhia ada urusan, kirim orang. Paulus, Barnabas, pergi. Ya kan? Udah beres kan ya? Pasal 15 yang terakhir. Ini Paulus sudah mau pergi nih. Mission trip yang ke-1 kan udah selesai. 第一次的宣教完了，现在要第二次berangkat. Terjadi perselisihan hebat. Kita baca 36到41. Kita baca yang terakhir ya. Terakhir ini kita lihat ada perselisihan yang tajam sekali. Ayat 36 sampai 41. Mandarin, Indonesia sama-sama. 1、2、3。过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何。”巴拿巴有意带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往举庇路去，保罗拣选了希拉也出去，蒙弟兄们把他们交于主的恩中，他就走遍西利加、基利加，坚固教会。Apa yang terjadi? Nah, itu kan mission trip yang pertama udah selesai nih. Berapa lama kita nggak tahu ya, nggak terlalu lama ya. Mungkin 1-2 tahun gitu ya. Nah, kan terjadi ini nih. Peristiwa gereja Antiokhia dikacaukan, maka diadakan konferensi Yerusalem Tahui, itu pasal 15. Nah, sekarang Paulus bilang sama Barnabas, udah lama ya kita ya mission trip yang pertama ya. Sekarang kita pergi mission trip yang kedua. Kan women以前所建立的教会. Kita melihat ya gereja orang-orang yang udah percaya Tuhan tuh di dalam penginjilan yang pertama kali, kita mau lihat di orang gimana ya, masih setia nggak sama Tuhan, ya kan? Berkembang nggak, bertumbuh nggak, rohaninya maju apa enggak? Mau pergi, Barnabas bilang yuk ya, mau tanfang nih besok nih mission trip yang kedua. Ayo, setuju mau pergi, ya just pergi ya. Kan tiap hari pergi bertiga, Paulus, Barnabas, Markus diajak. Jadi kali ini Barnabas bilang kita ajak Markus. No. Mau ajak Markus ya. Paul bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dulu belum apa-apa udah mundur teratur. Baru sampai di tempat ya kan? Baru sampai di Pafos kan? Yang ada Elimas tukang sihir tuh. Ya kan? Dia mundur teratur. Dia nggak pelayanan. Nah, ribut nih berdua nih. Barnabas bilang, ya namanya anak muda lah, gini. Paulus bilang muda sih muda, tapi dia mesti kasih pelajaran dong. Nggak boleh semau gue, mau datang, nggak mau pulang begitu. Nggak bisa dong begitu, nggak disiplin. Ya kan? Jangan begitu. Ya, kita dulu juga pernah muda, kalau gitu juga pernah buat kesalahan gini, kasihlah kesempatan. Bukan nggak dikasih kesempatan ya sama Paulus ya.
lihat perubahan dulu. Iya kan? Paulus bukan nolak selama-lamanya, pokoknya sekarang jangan ikut. Ribut deh. Ini dua pemimpin loh, misionari. Paulus, Barnabas, kencang sekali itu, tajam sekali perselisihannya. Nggak ada jalan keluar. Akhirnya, oke. Nah, ini Barnabas mau ngajak Markus. Itu adalah keponakannya, tahu nggak? KKN kali keponakan. Maybe yes, maybe no. Mungkin nggak begitu, mungkinnya mungkin nggak. Alkitab nggak ngomong ya, dan sembarangan ya. Ada kemungkinan begitu. Tapi apakah hanya karena itu? Jangan lupa, Barnabas itu namanya artinya apa? Chen-wei-zi. Barnabas nama itu artinya kan apa? Penghibur. Dia orang suka menghibur, ya apa gitu ya. Tapi Paulus bilang enggak. Ya. Manusia memang bisa salah. Kalau salah kena disiplin dong. Enggak boleh misunderstand, enggak boleh sembarangan. Mau datang mau pulang itu ntar jadi apa? Oh ini enggak betah, oh enggak cocok makan dengan itu. Ntar bisa gua sendiri akhirnya. Bisa enggak begitu? Bisa. Ya. Nah, jadi akhirnya Barnabas bawa Markus. Pergi juga Xianqiao. Paulus bawa Silas yang dari Yerusalem, udah pulang, dia datang lagi. Paulus bawa itu. Sekarang kita lihat bagaimana gereja. Ayo. Gereja bagaimana nih? Ayat 39 ya. Ini penting bagi kita zaman sekarang. Penting dan sangat-sangat penting. Ya. Ayat 39, maka ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas bawa Markus ya. Kemana? Ke Siprus. Memang asalnya orang Siprus kan ya, jadi lewatin ke situ. Tetapi Paulus bagaimana? Berangkat mengelilingi ya. Paulus bawa siapa? Ayat 40, Paulus pilih Silas. Ya, sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi gereja mendoakan siapa? Dikatakan ayat 40, gereja mendoakan siapa? Mendoakan Paulus dan Silas. Kok nggak mendoakan Barnabas? Sepertinya Barnabas sudah jalan dulu. Mungkin keki kali jengkel, saya nggak tahu ya. Jalan. Jadi nggak sempat didoakan. Ya kan? Jadi Paulus pilih Silas dan dia didoakan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan oleh saudara-saudara seiman. Saudara, ini ada pelajaran yang penting dan ekstra penting dan sangat penting. Kalau saudara adalah anggota jemaat gereja Antioquia. Misalnya nih, ini misalnya ya. Contoh Fardik. Mau sesapret. Nih. Wah, bagaimana nih? Dua nih begini. Wih, ini dua-dua hamba Tuhan loh. Ya, buat apa gue ke gereja? Hamba Tuhan aja begitu. Udahlah, udah nggak usah ke gereja. Tawar hati nggak jemaat? Tawar hati. Kecewa. Kok pemimpin gereja begitu? Saudara harus tahu ya, ini perpisahan mereka bukan karena urusan moral. Ini sifat dan karakter dan pandangan. Ya, jadi pandangannya beda dan sifat karakter juga beda. Jadi ini rame, jangan bilang saudara. Ini orang-orang ahli-ahli sensitia juga rame, tahu nggak? Ahli-ahli teologi juga bener rame nih. Lu pro mana? Pro mana? Pro Paulus? Mana? Pro mana nih? Mau ikut Paulus apa ikut Barnabas? Siapa yang benar? Ayo, ceme-ceme. Siapa yang betul? Hah? Posing mau yang mana? Pro mana? Hah? Paulus.
Suaminya Paulus ya namanya ya. Cencung. Paulus itu iparnya. Ewang Celian Ceme. Hah? belum dilahirin tau nggak? Mau di mana? Fani, mau di mana Fani? Di mana kita berada? Pak di situ. Sebelum kemana-mana. Di atas. Fani? Hah? Oh, Barnabas ya. Artika? Hah? Pilih Tuhan lagi. Rohani, anak sama Paulus sama Barnabas. Nggak boleh dua-duanya satu. Hah? Paulus udah nggak cocok doa ya baju hijau. Sama Tuhan tuh udah nggak cocok tuh. Ayo, Sensui. Mau yang mana? Kacau beliau, kacau balau. Saudara boleh aja ambil keputusan mana, tapi bagi saya gini ya, masing-masing jalankan apa yang Tuhan taruh di dalam hati hamba Tuhan. Ya, ini beda dengan hamba Tuhan yang bikin masalah di gereja ya. Ada hamba Tuhan yang minjem duit nggak bayar, minta di sini, minta di situ, out yang kayak gitu. Ini bukan ya. Ini dua hamba Tuhan yang soleh loh. Dengar baik-baik ya. Sekarang banyak hamba Tuhan bikin macam-macam di gereja loh. Bukan yang kayak gitu ya saudara ya. Ini dua-dua bagus baik. Nomor satu punya bagus. Cuman namanya manusia pandangan bisa berbeda. Anak kembar juga bisa beda pandangan. Hah? Kembar juga bisa beda pandangan. Ya kan? Masalahnya kamu lebih cenderung picau cingxiang pandangan yang mana. Gitu aja. Kalau lain pandangan dengan ono, lain jangan bilang dia salah. Kayak gini. Ya kan? Ini penting ya. Jadi yang penting itu Antioquia Jiahui meiou fenlie. Yang penting gereja Antioquia enggak pecah. Hayo na Antioquia Jiahui ye meiou gui ce ge gui na ge. Ya. Gereja Antioquia enggak pecah, enggak pro sini, enggak pro sana. Paulus didoakan karena dia masih ada. Barnabas sudah jalan, bagaimana didoakan gitu. Ya. Dan setelah mereka berpisah, Paulus dan Barnabas enggak saling nyerang. Itu penting. Itu penting. Enggak saling menjelek-jelekin orang, fitnah orang di belakang. Ini penting. Jaga mulut. Ya. Jangan bikin gereja kacau lagi. Orang udah pergi nih, misalnya udah pergi, gereja masih tetap. Waduh, apa nih? Grup kakak nih, ayo masih ngomongin. Orang udah pergi pelayanan, lu masih ngomongin di sini. Stop. Ya, udah didoakan, Tuhan juga pakai Paulus, Tuhan juga pakai Barnabas, Tuhan pakai loh. Tuhan pakai. Kalau kita lihat belakang-belakangannya, itu Markus berubah. Maka di dalam surat Timotius, Paulus bilang sama Timotius, Paulus udah di penjara waktu itu ya. Dia bilang, Timotius nanti kalau kamu datang ya, ajak Markus loh. Ajak Markus. Markus itu berguna di dalam pelayanan penginjilan saya, kata Rasul Paulus. Maka kaipianlah. Markus berubah. Ya kan? Nah, itu plus ya. Itu kelebihan daripada Barnabas. Ya kan? Saya percaya ya, Barnabas pasti juga ngomongin Markus. Kamu juga keterlaluan sih pada waktu itu. Itu belakangan ngomong, diajak. Kadang-kadang nih punya anak nih dulu masih kecil. Kalau dia berbuat salah nih, suami mau pulang, langsung tempeleng nih. Jangan tempeleng, anak masih kecil, kan gitu. Suami kan lebih galak nih, ya kan? Mamanya lindungin anaknya gitu, ya kan? Tapi kalau mama yang pinter, lindungin, tapi ntar suami udah pergi, ngomelin anak itu. Lu juga sih, ya kan?
Nggak dengar ngomongan, mami udah bilang jangan begitu, lu masih mau, lu juga salah makanya. Mau giniin, tunggu suami udah pergi. Ya kan? Mesti begitu. Ini juga satu ini juga satu pencobaan, tau nggak? Itu ya, Barnabas orangnya lempeng. Kalau dia nggak lempeng ya, ini kesempatan untuk tahu dan jatuh sin, tau nggak? Ini kesempatan untuk mendapat hati Markus. Kalau dia jahat ya begini. Emang begitu, lu nggak tahu itu Om Paulus tuh. Emang kaku dia orangnya, nggak ada maaf. Bisa kan begitu? Bisa nggak? Bisa. Nah, karena Paulus susuk pada aja脾气不好, adatnya jelek, kaku. Bisa nggak? Pohai. Bisa. Inilah akhlak seseorang. Manusia ngelihat Tuhan, lu ngapain di situ? Mendidik nggak? Apa mengkipas-kipasin supaya Markus benci sama Paulus? Bisa nggak? Ada orang yang kayak gitu. Maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang mendamaikan orang karena mereka akan disebut anak-anak Allah. You bikin orang ribut, anak setan. Udah taunya, emang begitu. Jangan mau begitu. Ini dosa, tau nggak? Tuhan lihat lu ngapain lu kipas-kipas ya? Orang udah panas kipasin lagi. Disentil nanti sama Tuhan. Ceme-ceme. Ini kita harus belajar betul-betul di dalam hal ini. Jangan suka ngipas-ngipas. Orang panas dinginin. Dinginin itu bukan lu pro dia ya. Bukan. Paling nggak didinginin. Jangan suka ngipas, tau nggak? Kenapa saya tahu Barnabas nggak ngipas? Wawi semua tahu apa meu santung. Buktinya pada akhirnya Markus dipanggil, datang. Kalau dia diracunin, udah dikipas sama Barnabas diracunin, dia nggak mau. Ya kan? Dia nggak mau. Ini dia mau. Dia nggak dendam. Kita boleh marah, nggak boleh dendam. Itu kasih kesempatan sama iblis. Marah boleh nggak? Boleh marah. Jangan dendam. Tuhan Yesus marah. Orang jualan di bait suci ditebalikin tuh mejanya. Diterbalikin mejanya. Tuhan marah. Ya marahlah. Rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Tapi dendam nggak? Tidak dendam. Ini jadi nggak gampang ya. Nggak gampang, tapi kita harus belajar. Perhatikan ceme-ceme. Susah, tapi kita harus belajar. Itu namanya kita anak Tuhan. Kita belajar supaya rohani kita bisa bertumbuh. Ya kan? Kita nggak boleh marah-marah sampai dendam, nggak boleh. Marah boleh nggak? Boleh. Lu kenapa begitu? Gue nggak suka nih begitu. Bisa boleh. Ya. Tapi jangan dendam terus. Itu dendam kita nanti sendiri bisa sakit. Kita bisa sakit. Ya, jadi ini penting sekali, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Moga-moga Tuhan jaga gereja kita, ya. Jaga gereja kita, persekutuan kita. Kalau ada apa-apa, kita bantu. Yang salah kita juga ngomongin dong. Ini nggak boleh begitu. Ya kan? Supaya kita semua bisa bertumbuh bersama-sama. Ya. Kita berdoa ya. 亲爱的天父，谢谢你给我们学习非常重要的功课。主啊，帮助我们听了道，一定要改变。Bapak Surgawi, terima kasih kami belajar pelajaran yang sangat penting. Tuhan tolong kepada kami sudah mendengar, kami mau belajar. Walaupun tidak gampang, tapi kami harus belajar. Supaya kami menjadi dewasa, supaya kami jadi bertumbuh. Yang bersalah harus mengaku bersalah. Yang disalahkan harus bisa mengampuninya. Supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang aman, damai, sentosa, menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
阿门。今天的信息提醒我们，一个人信了耶稣以后，还有很多的试探，还有很多的考验。好像安提阿的教会，他们信主信得很真诚，但是魔鬼要搅扰他们的信仰，把一些似是而非的道理传给他们。这些似是而非的道理就是说，信耶稣是好的，是对的，是必须的，但是不够，还要加上割礼，这不是福音。耶稣基督在十字架上为我们所做的已经足够，不必再加上，也不可以再加上其他的事。Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini memberitahukan kepada kita bahwa seseorang setelah percaya kepada Tuhan Yesus masih ada banyak gangguan, pencobaan, seperti gereja di Antioquia yang begitu giat, yang begitu setia melayani Tuhan, mengutus misionari. Tetapi iblis mengganggu, mau menggoncangkan iman mereka. Ada orang-orang yang datang dari Yerusalem yang mengatakan bahwa percaya Yesus memang baik, bagus, harus, tetapi enggak cukup. Harus ditambah menjalankan hukum Taurat Musa. Salah satunya adalah harus disunat, baru bisa selamat. Itu bukan Injil, itu bukan ajaran Tuhan. Injil Tuhan, keselamatan Tuhan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus, darah yang dicucurkan dan alirkan sudah cukup menebus dosa-dosa kita. Dan tidak boleh ditambahkan embel-embelnya lagi. Percaya Yesus, bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu cukup membawa kita kepada kekekalan. Untuk itu kita angkat satu puji-pujian, pandanglah pada Yesus. 我们来唱一首诗，转眼仰望主。我们看主，我们就不至于走歪路。Kita angkat puji-pujian, pandanglah pada Yesus. 转眼仰望。请问你是否困见烦恼？春无光明，黑暗漫步。只一仰望主救的光明，生命更自由丰富。定睛在他奇妙之容，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空。Dari mati ke hidup baka, ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana, percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia
sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah